pesisir selatan. Ini ikan-ikan yang sudah kita kumpulkan, biasanya para nelayan langsung bawa ke pengepul lalu dijual di tempat pelelangan. Hutan bakau menjadi ekosistem berbagai jenis biota laut. Seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjadi sumber makanan juga. Sinar mentari muncul di ufuk timur, menjadi pertanda dimulainya aktivitas bahari di pantai pasir Kebumen. Kawasan pantai berpasir hitam ini menjadi awal perjalanan saya dalam ekspedisi pesisir selatan Jawa Tengah. Dari Desa Pasir, saya mengikuti aktivitas nelayan untuk menerjang ombak laut selatan. Ikuti jejak saya, jejak Satualang. Kapal bercadik terus melaju, membelah gulungan ombak yang menghantam. Tingginya ombak laut selatan disebabkan oleh lokasinya yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Perjalanan ke tengah laut itu menempuh jarak sekitar 5 mil. Kurang lebih 30 menit kita untuk sampai di lokasi. Tapi sepanjang perjalanan sama sekali nggak ada istirahatnya. Benar-benar menerjang ombak tinggi terus. Untuk meredam tingginya ombak laut selatan, perahu nelayan di sini dilengkapi dengan cadik di bagian kanan dan kiri kapal. Pelampung sudah diturunkan dan ini sekarang perlahan-lahan jaringnya juga mulai turun. Memasuki musim kemarau, perairan pantai pasir sedang dipenuhi oleh ikan layur, sehingga nelayan menggunakan jaring khusus untuk menangkapnya. Jaring yang digunakan di sini disebutnya itu adalah jaring ciker. Panjangnya mencapai 300 meter dan lebarnya itu kedalaman sampai ke bawahnya itu sekitar 5 meter. Kapal bergerak perlahan untuk mengulur jaring sampai habis. Itu saat jaring diturunkan, perlahan perahunya akan bergerak mundur. Jadi nanti terlihat jaringnya itu membentang, panjang. Arah bentang jaring biasanya mengikuti arus yang menjadi jalur perlintasan ikan layur. Ini kalau jaringnya sudah berada di bawah semua, tinggal kita tunggu kurang lebih 1 jam baru nanti ditarik lagi. Ini dia nih, target ikan kita, ikan layur. Layur merupakan ikan perairan laut yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang panjang dan ramping. Karnivora ini mempunyai rahang yang lebar dan gigi yang tajam, sehingga ikan layur menjadi salah satu ikan top predator. Ternyata ikan layur pun ada 2 jenis, yang sirip hitam sama yang sirip kuning. Kalau yang sirip kuning itu dia lebih keras, badannya lebih keras dan nggak gampang hancur. Dia lebih lembek kalau dipegang. Ikan layur mempunyai sirip dorsal yang memanjang hingga ke belakang tubuhnya. Sirip ini juga membantu mendorong tubuhnya untuk bergerak lebih cepat di dalam laut. Karena kondisi gelombang dan juga anginnya lagi tidak mendukung, maka
Makanya itu bisa mempengaruhi banyak atau sedikitnya layur yang kita dapatkan. Kadang-kadang kalau banyak ikan-ikan kecil yang naik ke permukaan, ikan layur juga akan lebih mudah didapatkan di permukaan. Tapi karena ini lagi nggak baik, banyak ikan kecil ke bawah, makanya ikan layur juga banyaknya di bawah karena dia makan ikan-ikan kecil di bawah. Tak hanya ikan layur, ada berbagai jenis biota laut lainnya yang kami dapatkan. Wow, apa ini? Hah? Apa ini, Pak? Belut laut. Wow. Wow. Wah. Pak, ini nggak apa-apa. Geli lagi, Pak. Ini kalau pegang ini sini. Wah. Nah, Papa bantuin, Pak. Pegang, Pak. Dapat belut laut panjang banget. Papa, geli. Wow. Tidak semua jenis biota laut dapat diambil. Beberapa bahkan dapat merusak jaring. Seperti kepiting laut yang satu ini. Wah, dapat kepiting juga. Tapi jenis kepiting ini tuh kepiting yang nggak bisa dimakan. Jadi lebih baik kita rilis aja. Saya rilis ya, Pak. Ikan layur mempunyai warna yang mencolok saat terkena sinar matahari. Ikan ini dapat berubah warna saat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Warna tubuhnya kadang terlihat putih, kadang seketika menjadi kebiruan dan silver. Masih agresif banget. Badannya lebih gemuk, terus giginya lebih besar-besar tajam, dan ini nih siripnya. Pada kondisi ideal, ikan layur dapat hidup hingga 15 tahun. Panjang tubuh maksimalnya bisa mencapai 2 meter dengan berat maksimal 5 kg. Biasanya kalau nemuin udang matis itu di lubang-lubang, kita korek-korek pakai jebakan. Ini dia bisa nyangkut di jaring kecil. ini udang Enak banget ini kalau dimakan. rajungan. Wih, udang dapat tubuh. udang juga. Wah, apa ini, Pak? Ini ikan jerbung, udang jerbung. Gerbung. Iya. Ini kalau dimakan bisa, Pak. Dimakan itu bisa langsung bisa makan. Rasanya manis. Beneran, Pak? Iya, benar. Wah, kita dapat udang jerbung. Iya. Benar namanya? Iya, ikan jerbung. Jerbung. Udang jerbung. Udang jerbung, katanya bisa langsung dimakan. Apakah benar? Langsung dimakan dan rasanya manis. Ih, kok masih gerak, Pak? Kok masih gerak sih? Kenyal dan juga manis. Enak, Pak, beneran, Pak. Saat menarik jaring, pandangan saya akan berubah dari lautan luas, kemudian terfokus ke jaring. Kondisi ini perlahan membuat kepala saya menjadi pusing dan perut terasa mual. Pusing. Ombaknya dari tadi nggak berhenti-berhenti. Sebenarnya udah pusing banget. Karena kita tidak terbiasa di laut seperti nelayan yang hampir setiap hari ada di laut. Dan ini posisinya juga lagi berhenti, jadi gelombangnya semakin terasa. Benar-benar berlimpah sekali hasil laut dari pesisir selatan. Ini ikan-ikan yang sudah kita kumpulkan, biasanya para nelayan langsung bawa ke pengepul lalu dijual di tempat pelelangan. Setelah perahu bersandar, para nelayan akan menjual ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Pertama, ikannya mau ditimbang dan juga dipilihin dulu nih.
Tempat pelelangan ikan menjadi wadah jual beli yang mempertemukan antara nelayan lokal dan para pedagang ikan dari banyak daerah. Setelah penimbangan dan penyortiran, ikan akan dikumpulkan di area pelelangan sesuai dengan jenis ikan dan kelompok nelayan. Terlihat dari ujung sampai ke ujung sana rata-rata yang dipajang adalah ikan layur, memang lagi musimnya. Setiap hari ada puluhan pedagang yang mendatangi TPI Pasir. Tak hanya pedagang besar, pedagang keliling dari sekitar desa Pasir juga membeli ikan di tempat pelelangan ini. Kalau yang di sana tadi dikotak-kotakin untuk dibawa ke perusahaan, kalau Ibu Dina beli ikan layur untuk dijual lagi. Nah ini per 3 ekor ikan dijual 20.000 sama Ibu Dina. Selain pelelangan ikan, Desa Pasir juga terkenal dengan ikan layur gapetan. Nah saya penasaran nih, ikan layur gapetan itu cara buatnya seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain hasil perikanan yang melimpah, wilayah pesisir juga mempunyai resep kuliner yang berbeda dengan masyarakat daratan pada umumnya. Di Desa Pasir hanya Ibu Masikam nih, satu-satunya yang masih mengawetkan ikan dengan cara dipanggang. Nah ini sekarang saya mau mulai manggang, tapi memang ikannya tuh harus dipotong kecil-kecil dulu, terus nanti dijepit di sini. Ikan gapitan menjadi kuliner turun-temurun yang menjadi ciri khas pesisir pantai Pasir. Ikan-ikan yang diawetkan itu biasanya ada ikan layur, kayak yang ini nih, ikan layur. Terus ada ikan tongkol, ikan pari, semua tergantung musimnya. Istilah ikan gapitan berasal dari cara menjepit daging ikan menggunakan bambu yang sudah dibelah, atau istilahnya digapit. Satu gapit bambu biasanya berisikan 3 potong daging ikan layur. Membuat ikan gapitan sekilas mirip dengan memanggang sate. Bara api yang kecil akan membuat ikan matang perlahan dan memberi efek pengasapan yang sempurna. Proses ini dapat mengawetkan daging ikan karena dapat mengurangi kadar air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Jadi manggangnya itu kurang lebih sekitar 15 menit sampai warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini dan aromanya udah keluar. Aromanya udah enak banget. Kalau secara harga itu beda juga sama daging. Kepala itu biasanya harganya lebih murah, sekitar 2.000-an aja. Tapi kalau daging, sini Pak. Wow, panas-panas. Kalau daging per tusuknya 3.000. Ikan gapitan memiliki tekstur daging yang gurih meskipun dimakan tanpa bumbu. Pesisir selatan memiliki hasil perikanan yang melimpah. Kuliner warisan leluhurnya pun menggugah selera seperti ikan gapetan ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ekspedisi saya menjelajah pesisir selatan Jawa Tengah terus berlanjut. Kali ini saya akan menuju sebuah daerah yang berada di pesisir selatan Kabupaten Cilacap. Masih di pesisir selatan Jawa Tengah, kali ini petualangan saya akan mengeksplor salah satu ekosistem mangrove terbesar di Pulau Jawa, tepatnya di Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari Pelabuhan Sleko Cilacap, kapal penumpang ini membawa saya dan warga Kampung Laut membelah ketenangan Laguna Segara Anakan. Kapal Compreng
menjadi istilah warga lokal untuk menyebut jenis kapal yang kami tumpangi, karena identik dengan suara mesin yang memekakkan telinga. Kapal ini memang jadi satu-satunya transportasi untuk menuju ke kampung laut. Jadi kalau ada masyarakat dari kampung laut yang mau pergi ke kota Cilacap, biasanya menggunakan kapal ini untuk belanja. Nantinya akan dijual lagi di kampung laut. Begitupun kalau orang kampung laut mau menjual hasil lautnya bisa dibawa ke pengepul, nanti dibawa lagi ke Cilacap. Kapal jenis ini mempunyai ukuran yang cukup besar, bisa mengangkut puluhan penumpang dan barang-barang kebutuhan masyarakat lain. Di tengah-tengah perjalanan kita akan melewati Sagara Anakan yang merupakan laguna tempat bertemunya 3 sungai, yaitu Sungai Cikonde, Ciberem, dan juga Citanduli. Selama 40 tahun terakhir, perairan dengan ekosistem mangrove terluas di Pulau Jawa ini terus menyusut hingga tersisa kurang dari 400 hektar. Setelah 1,5 jam menyusuri tepian Pulau Nusa Kambangan, akhirnya kapal yang saya tumpangi bersiap untuk bersandar. Sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Besar Kampung Laut, tapi tujuan kita adalah Desa Ujung Alang, makanya mau lanjut naik perahu kecil. Desa-desa di Kampung Laut hanya terhubung melalui jalur air. Perjalanan saya lanjutkan menuju desa pertama dari 4 desa yang ada di kawasan ini. Ini sekarang kita udah mulai masuk perairan yang lebih sempit lagi. Hutan bakau, ada nipah juga di sekeliling kita nih. Kampung Laut merupakan sebuah kecamatan dengan luas lebih dari 14.000 hektar. Terdiri dari 4 desa yang tersebar di sepanjang Segara Anakan antara Pulau Nusa Kambangan dan pesisir Cilacap. Terdiri dari lautan yang ditutupi oleh hutan bakau dan daratan yang terbentuk oleh endapan lumpur akibat pendangkalan. Pada tahun 70-an, Desa Ujung Alang dan ketiga desa lainnya merupakan pemukiman terapung. Namun dengan laju sedimentasi yang tinggi, menyebabkan pendangkalan dan menjadi pemukiman permanen. Hutan bakau menjadi ekosistem berbagai jenis biota laut. Seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjadi sumber makanan juga. Nah, sekarang saya mau mencari salah satu di antaranya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Lepas dari sungai besar, perahu yang saya tumpangi bergerak masuk ke anak sungai yang sudah semakin surut. Saya bersama nelayan Ujung Alang mau melihat keragaman hayati yang ada di hutan mangrove ini. Hutan bakau mempunyai peran penting bagi lingkungan pesisir. Mampu menjaga kualitas air dan udara, hutan mangrove juga menjadi rumah untuk berbagai jenis biota laut. Jadi kita mau mengambil kepiting bakau. Nah, ini pinturnya itu yang sudah disimpan dari hari kemarin. Pintur itu ini nih, seperti bubu. Wih, langsung dapat. Oh, langsung nih. Langsung dapat loh ini. Wih, kepiting bakau. Ada satu di sini, umpannya udah kemakan satu. Nah, ini bisa langsung dikeluarin. Oh, bisa. Masukin aja ke itu. Oh, langsung ke sini. Coba, bentar. Pintur merupakan alat perangkap khusus yang digunakan untuk menangkap kepiting bakau. Nelayan biasa memasang perangkap ini dengan umpan ikan. Saat air pasang, kepiting akan terpancing oleh umpan dan masuk ke dalam perangkap. Karena kita jalannya di lumpur kayak gini, jadi sulit jalannya, licin. Udah gitu banyak akar-akar mangrove juga. Ada juga di sini. Wah! Ini dapatnya banyak. Ada 3. Walaupun kecil-kecil tapi dapatnya banyak nih. Tapi warnanya beda-beda ya, Mas? Ada yang agak oranye, ada yang hijau. Wah, ini kepitingnya nih. Kalau secara ukuran memang nggak terlalu besar, masih kecil.
tapi jumlahnya banyak di sini. Dan ada 2 jenis. Ada kepiting hijau, ini biasa disebut kepiting jeruju. Ada juga yang warnanya agak kemerahan atau disebut kepiting merah, tapi habitatnya sama-sama di hutan bakau. Keberadaan kepiting bakau menjadi indikator bagi kelestarian hutan mangrove. Kawasan ini menyediakan sumber makanan yang melimpah untuk kelangsungan hidup mereka. Menggelikan juga. Nempel-nempel gini. Kenapa jumlah kepitingnya banyak? Itu karena spesies mangrove juga banyak. Semakin banyak spesiesnya, kepiting itu semakin betah. Karena ini nih, ada salah satu makanannya yang menempel di batang mangrove. Kepiting dapat menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat tinggalnya. Daun yang dimakannya bisa membantu proses perputaran energi. Lubang-lubang yang dibuat kepiting dapat membantu proses pertukaran udara pada kawasan hutan bakau. Jadi cara nalinya itu pertama bagian capitnya dulu, diikat ke badannya. Ini kita naliinnya pakai nipah. Nah ini nih, pakai tali nipah. Terus yang pertama berontak. Yang pertama diikat itu adalah bagian capitnya ke badannya. Kepiting jantan mempunyai capit yang lebih panjang dari kepiting betina. Saya harus berhati-hati mengikat capitnya yang kuat. Supaya aman, saya harus memegang bagian belakang tubuhnya. Dalam di sini lumpurnya. Dalam banget. Iya, dalam memang lumpur. Ada nggak deh? Wah, ada 2. Waktu yang tepat untuk ngambilin kepiting itu saat menjelang surut. Lumpur di hutan bakau ini seperti lumpur hidup yang menyedot tubuh saya. Membuat saya kewalahan untuk berjalan di lumpur yang pekat dan berbau kurang sedap. Jeblos dalam. Jeblos. Ada lagi. Benar-benar di sini potensinya banyak sekali. Dari banyaknya jumlah hasil tangkapan dapat menjadi pertanda bahwa hutan mangrove di sini menjadi surga bagi kepiting bakau. Mas, itu kabur kepitingnya. Mas, dapat nih. Ayo kita ikat biar dia nggak kabur. Capit menjadi alat pelindung diri bagi kepiting. Kekuatan capit kepiting diperkirakan bisa berkali-kali lipat dari berat tubuhnya. wah, umpannya habis. Gak dapet, tapi umpannya udah habis. Ya, dimakan yang lain berarti ini ya, Mas? Enggak, ini habis mah dimakan biawak. Umpannya habis. Biawak. Biawak. Pas banget nih sekarang momennya surut menjelang pasang. Jadi kita mau taruh ini juga nih, pintur. Pakai umpan. Umpan yang digunakan itu biasanya adalah ikan-ikan kecil. Ini pinturnya udah kita pasang lagi, dan dipasangnya juga di titik yang berbeda, karena kalau titik yang sama itu biasanya kepitingnya udah nggak ada. Tapi tetap kita taruhnya di dekat akar-akar atau lubang-lubang tempat dia bersembunyi. Kepiting bakau aktif mencari makan pada malam hari. Saat masih terang, binatang bercangkang keras ini suka membenamkan diri ke dalam lumpur. Saat air pasang, mereka akan keluar dan mencari makan. Saat itulah perangkap pintur ini bekerja.
daging bagian badannya, ini nih yang nikmat, bagian capitnya. Tak hanya menjadi habitat bagi kepiting bakau, ekosistem mangrove di sini juga dihuni oleh kerang mangrove atau masyarakat lokal menyebutnya kerang totok. Wah, besar. Jadi ciri-cirinya itu kita ngelihat di lumpur ada lubang, lalu ada garisnya kayak gini nih. Tadi seperti ini. itu ada garis itu. Jadi harus jeli dan fokus ngelihatnya. Kerang totok cenderung menghindari daerah kering dengan mendiami tanah berlumpur di sekitar bakau. Tingkah laku ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungannya. Kerang totok itu bahasa lainnya dari lokan. Emang di sini banyak banget ya? Iya. Dari yang ukurannya kecil-kecil sampai yang besar. Nih udah lumayan banyak kekumpulnya. Padahal baru sebentar kita nyari. Kerang totok memakan serasah dan plankton yang banyak terdapat di kawasan ini. Karena di kawasan bakau ini banyak menyediakan makanan bagi si kerang totok ini, makanya dia bisa ditemuin cuma di kawasan bakau. Kalau di lumpur-lumpur lain itu susah ditemuin. Bara api perlahan menghangatkan badan saya yang basah dengan lumpur. Cangkang kepiting bakau yang terbakar mulai berubah warna menjadi kemerahan. Tandanya daging kepiting sudah matang. Capitnya nih. Selain daging bagian badannya, ini nih yang nikmat, bagian capitnya. Makanya juga penuh sensasi, harus sambil dikretek-kretek. Di balik cangkangnya yang keras, kepiting bakau mempunyai daging yang manis dengan tekstur yang lembut. Emang beneran di bagian capitnya tuh menggugah selera banget. Dagingnya yang kenyal, terus kayak berasa pecah gitu di mulut. Karena dia ada, apa ya, semacam kayak lembaran-lembaran kecil. Tak kalah dengan aroma kepiting, harum daging kerang totok sudah mulai tercium dari balik cangkangnya. Tadi udah kepitingnya, sekarang nih kerangnya. Kita coba rasanya. Pasti nggak kalah enak sih. Kalau ini rasanya lebih ke gurih sih. Gurih dan kenyal, enak. Apalagi kalau pakai bumbu. Kayak gini aja udah enak banget. Bakau tidak hanya berfungsi untuk menjaga wilayah pesisir, tetapi ekosistemnya yang terjaga juga bisa menghasilkan biota laut yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.